Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Chapter 21 Legenda Dewa Naga. Melewati pegunungan, Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu melambat. Apakah kamu di sini? Berdiri di puncak gunung, Dewa Emosional melihat ke kejauhan. Setelah melintasi gunung ini, ada hutan lebat di kejauhan. Di hutan, tampaknya ada beberapa sungai yang diselingi di antara mereka, dan kabut samar bergema di hutan, dan awan berkabut. Dewa Kupu-Kupu mengangguk lembut, dan berkata, tempat yang diberikan ayahku adalah di sini, dan seharusnya tidak jauh. Itu seharusnya menjadi inti dari hutan. Yu Hao, menurutmu apakah kita bisa menyelamatkan ayah dan ibu kali ini? Petik 2. Dewa Emosi meraih pundaknya dan berkata, jangan khawatir, kita harus mampu. Petik 2. Dewa Kupu-Kupu mengangguk pelan, dan ada kelembutan di matanya. Dengan dia di sisinya, dia tiba-tiba mengalami perubahan besar. Hati masih belum kacau. Mata Dewa Emosi tiba-tiba berubah menjadi emas, bukan tekstur metalik, tetapi kristal emas transparan. Warna emas ini penuh dengan tekstur dan memberikan keindahan yang tak terlukiskan. Tidak ada sedikit pun fluktuasi roh, tetapi hutan di kejauhan telah dihadirkan secara 3 dimensi dalam pikiran Dewa Emosional, dan semuanya ditampilkan sepenuhnya tanpa ukuran apapun. Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan semua yang dia rasakan kepada Dewa Kupu-Kupu di sekitarnya. Inilah salah satu kemampuan dahsyat yang dimiliki oleh Dewa Emosi ketika ia masih di dunia. Eksplorasi dan berbagi spiritual. Setelah tiba di alam dewa, ia berevolusi untuk mengeksplorasi dan berbagi kesadaran spiritual. Pada tataran kesadaran ketuhanan dan jiwa ketuhanan, ia sudah pasti tidak kalah dengan penegak hukum. Ini awalnya adalah keahliannya, dan ditambah dengan warisan Dewa Emosi, itu menghasilkan perubahan yang luar biasa. Berbagai kemampuan bergabung menjadi satu tungku, dan seperti sekarang ini. Aspek paling kuat dari deteksi indera ketuhanan adalah bahwa kecuali tingkat indera ketuhanan lawan melebihi Dewa Emosional, tidak ada kemungkinan untuk ditemukan. Hutan diselingi sungai dan kabut air di beberapa tempat sebenarnya berwarna, jelas bercampur dengan beberapa hal yang tidak diketahui, yang mungkin merupakan racun. Di atas tanah, terdapat berbagai jenis tumbuhan yang tampak subur, tetapi melalui pengamatan yang cermat terhadap indera spiritual, Anda dapat menemukan bahwa di dalam hutan ini, tanahnya sangat lembut dan terlihat seperti rawa. Banyak rawa juga mengandung aura yang kuat. Ada binatang suci di hutan. Dewa Emosional berkata dengan suara yang dalam. Hewan dewa-dewa sama seperti hewan di dunia, tetapi karena mereka menyerap kekuatan langit dan bumi, mereka menghasilkan kekuatan yang kuat. Tentu saja, hewan dewa biasa bukan apa-apa, tetapi ada juga beberapa yang sangat kuat di antara hewan dewa. Misalnya, Dewa Naga, yang pernah naik dari dunia manusia ke alam dewa, pernah memiliki kekuatan untuk melampaui titah para dewa tingkat pertama. Dewa Emosi sangat akrab dengan masalah ini, karena Dewa Naga naik ke alam dewa dari dunia tempat dia dan Dewa Kupu-Kupu berasal, tempat di mana mereka awalnya di dunia disebut Benua Douluo. Zaman kuno Benua Douluo diperintah oleh klan Naga. Dewa Naga, leluhur klan Naga, mengandalkan bakat uniknya sendiri untuk berkultivasi menjadi dewa, naik ke alam dewa, dan secara langsung menghasilkan posisi dewa sendiri. Karena kekuatan Dewa Naga terlalu kuat, Komite Alam Dewa ingin membatasinya, tetapi Dewa Naga secara alami tidak mau mengikutinya, dan bersatu dengan binatang buas lain di alam dewa untuk berperang melawan para dewa. Pada saat itu, berbagai binatang buas dan makhluk jiwa di dunia diizinkan memasuki alam dewa setelah mencapai tingkat dewa melalui upaya mereka sendiri dalam budidaya, dan mereka memiliki seperangkat sistem titah ilahi khusus untuk binatang buas. Divine Beast selalu didominasi oleh dewa, di bawah kepemimpinan Dewa Naga, Divine Beast meledak dengan liar dan ingin menyatukan dewa. Perang segera menyebar ke seluruh alam dewa. Pada akhirnya, 5 tuan dari Komite Alam Dewa pada saat itu adalah Dewa Kebaikan, Dewa Jahat, Dewa Asyura, Dewa Penghancur, dan Dewi Kehidupan. Satu pertandingan. Pada akhirnya, binatang suci yang dipimpin oleh Dewa Naga dikalahkan, tetapi titah tersebut juga menderita kerugian besar. Di antara titah tingkat pertama dari 7 dewa unsur pada saat itu, 4 jatuh ke tangan Dewa Naga. Itu adalah Dewa Kebaikan dan Kejahatan yang bergabung untuk mengalahkan Dewa Naga. Kesadaran dan jiwa Dewa Naga semuanya hancur,
tetapi dengan kemampuannya yang kuat, dia dengan paksa membagi di bawah hadiah dan berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Setelah kesadaran benar-benar rusak, berubah menjadi kesadaran spiritual, kemampuan asli yang sangat kuat dan sempurna juga diwarisi oleh Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mewarisi kemampuan fisik yang kuat dari Dewa Naga. Sangat kuat, kebal, dan memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Raja Naga Perak mewarisi kemampuan Dewa Naga untuk mengontrol kekuatan elemen, dan pada saat yang sama mengontrol 6 kekuatan elemen air, api, bumi, angin, cahaya dan kegelapan. Ketika Dewa Naga terbelah, sejumlah besar energi dihasilkan untuk memotong akarnya. Komite Alam Dewa mencoba yang terbaik untuk membunuh. Pada akhirnya, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa, dan semua yang ada di jiwa dewa dilenyapkan, hanya menyisakan kekuatan dewa dan disegel di komite alam dewa. Namun, Raja Naga Perak bergegas keluar dari alam dewa selama kekacauan, memasuki aliran waktu dan ruang yang bergejolak dan menghilang. Sejauh ini dia tidak terlihat. Tapi untungnya, Raja Naga Perak juga terluka parah ketika dia melarikan diri, dan kesadaran sucinya benar-benar hancur dan berubah menjadi kesadaran spiritual yang hanya ada di dunia. Bahkan jika dia tidak mati dalam pergolakan ruang dan waktu, itu tidaklah cukup. Saat itu pergantian klan naga menyusul Land 2.5 chapterkan kerusakan besar pada alam dewa hampir setengah dari tempat titah dikosongkan, dan butuh ratusan tahun untuk memulihkan vitalitas. Anda tahu, selama ratusan tahun di alam dewa, untuk dunia manusia, itu ratusan ribu tahun. Butuh ratusan ribu tahun di dunia untuk memulihkan titah para dewa, yang menunjukkan betapa menyakitkan pengalaman itu. Setelah pengalaman tragis ini, Komite Alam Dewa juga mengeluarkan hukuman dewa paling keras yang pernah ada. Sejak itu, tidak ada hewan manusia yang diizinkan memasuki alam dewa melalui kultivasi. Jalan bagi binatang buas untuk dipromosikan menjadi dewa benar-benar tertutup, dan serangkaian dewa binatang buas juga dibatalkan. Setelah itu, semua binatang di bawah kendali alam dewa, tidak peduli seberapa kuat mereka dibudidayakan, pada akhirnya akan ditekan di alam dewa, dan sama sekali tidak ada jalan ke alam dewa. Pada akhirnya hanya bisa berada di puncak binatang itu sampai mati. Soul Land 2.5 Chapter 22. Ketika Dewa Emosi masih di benua Douluo, dia telah bertemu dengan binatang yang begitu kuat. Di dunianya, itu disebut binatang jiwa. Di antara mereka adalah Raja Makhluk Buas Jiwa yang dikenal sebagai Dewa Binatang, yang telah berkultivasi selama 800.000 tahun, tetapi dia tidak bisa naik ke alam dewa. Dan itu sendiri adalah bawahan dari Dewa Naga. Dengan kebencian antara alam dewa dan Dewa Naga, tentu saja tidak ada kemungkinan untuk datang ke alam dewa. Binatang ilahi yang saat ini dimiliki di alam dewa berbeda dari binatang ilahi yang dititah oleh para dewa. Binatang ilahi ini tidak ada di tempat titah ilahi. Mereka hanya sebagian dari darah yang ditinggalkan oleh binatang dewa itu, dan binatang buas alam dari alam dewa lahir kelahiran binatang itu diturunkan. Karena tidak ada tempat bagi titah ketuhanan, maka kecepatan penyerapan energi surga dan bumi para dewa hanya 1/10 dari titah ketuhanan. Dalam hal ini, tidak mungkin muncul kembali kekacauan para dewa. Makhluk suci yang masih hidup ini hanya ada di tempat-tempat tertentu di alam dewa. Aku tidak menyangka tempat ini memiliki nafas binatang buas, dan sepertinya sangat kaya. Meskipun binatang suci tidak memiliki kecemerlangan masa lalu, masih ada beberapa keberadaan yang tidak lemah dalam budidaya. Di hutan ini, Dewa Emosi telah menemukan setidaknya ratusan binatang suci, membuatnya berhati-hati. Dengan basis kultivasinya dititah oleh dewa tingkat pertama, dia secara alami tidak takut pada dewa-dewa ini. Tetapi binatang suci sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik untuk titah para dewa. Setelah ditemui, kemungkinan pertempuran sangat tinggi. Dalam hal ini mungkin membuat khawatir orang-orang yang menahan ayah mertua dan ibu mertua mereka di dalam. Kita tidak terlihat, Dewa Emosional berkata kepada Dewa Kupu-Kupu di sampingnya. Karena pengaruh nafas dari banyak binatang suci di hutan, deteksi indera ketuhanannya tidak dapat mencapai bagian hutan yang paling dalam, jadi dia harus pergi jauh ke dalamnya. Ada hubungan antara Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Laut. Kupu-Kupu Dewa berkata, hewan mitologis sangat sensitif. Mungkin mereka tidak dapat menemukan indera spiritual Anda, tetapi mereka dapat dengan mudah menemukan napas kita. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, saya tidak dapat mengatakan, saya hanya dapat melakukannya. Dewa Emosi sedikit kedinginan melintas di matanya. Dewa Kupu-Kupu berkomunikasi dengannya, mengangguk, senyum muncul di wajah Kiao, matanya perlahan menajam, dan berkata, sudah lama sekali aku tidak bertarung denganmu. Setelah
Dia menikah dengan Dewa Emosi. Saya telah bekerja sebagai wanita kecil di alam dewa, dan ketika dia dan Dewa Emosi masih di dunia, dia juga merupakan generasi jenius dan sangat kuat dalam pertempuran. Saat menghadapi 4 dewa dosa asal sebelumnya, dia sedikit panik karena kejadian itu terjadi tiba-tiba dan kekuatan dewa yang dilepaskan oleh 4 dewa utama tingkat pertama terlalu kuat, tetapi pada saat ini dia menjadi stabil, dan dia merasa waspada. Bangkit tanpa sadar. Sambil berbicara, Dewa Kupu-Kupu mengangkat tangan kanannya dan melakukan tindakan pemanggilan Void. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala dengan telapak tangannya sebagai pusat, dan cahaya memanjang ke kedua ujungnya, tiba-tiba berubah menjadi tombak dan muncul di tangan Dewa Kupu-Kupu. Kedua ujung tombak itu tajam, dan seluruh tubuhnya adalah emas cemerlang, memancarkan cahaya keemasan yang kuat dalam samar, sepertinya ada sedikit mantra naga yang bergema. Tombak ini memiliki asal-usul, ketika Dewa Naga jatuh dan terbelah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa dan salah satu tulang rusuknya diubah menjadi tombak ini. Kemudian, dia jatuh ke tangan Dewa Laut dan memberikannya kepada Dewa Kupu-Kupu. Di benua Douluo tempat Dewa Naga pergi, juga terdapat banyak legenda Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, namun kenyataannya tidak ada eksistensi yang dapat memberitahu keberadaan mereka. Hanya saja ketika Dewa Naga meninggal, proyeksi yang terbelah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak muncul di benua Douluo, dan dilihat oleh banyak makhluk, barulah legenda kedua Raja Naga itu ada. Tombak di tangan disebut tombak Naga Emas. Meskipun tidak bisa dikatakan memiliki kekuatan penuh Raja Naga Emas pada awalnya, kekuatan penghancur yang kuat yang terkandung di dalamnya dapat menyerap vitalitas semua makhluk hidup untuk digunakan sendiri, menambah konsumsi sendiri, dan meningkatkan kekuatan darah. Poseidon juga pernah memberitahu Dewa Kupu-Kupu bahwa di dalam tombak naga emas ini sebenarnya ada segel, dan jika seseorang ingin membuka segelnya, itu mungkin saja kecuali seseorang dapat mewarisi kekuatan Raja Naga Emas. Kekuatan segel sangat kuat, berasal dari mantan Dewa Naga, bahkan beberapa anggota Komite Alam Dewa tidak yakin untuk melepaskan segel ini. Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Emosi telah mempelajari dengan cermat saat mereka bebas, dan satu-satunya hal yang dapat dinilai Dewa Emosi adalah bahwa dalam tombak naga emas ini, ada total 9 segel. Dan segel ini sangat aneh, beberapa segel sebelumnya sepertinya tidak kuat, tapi selama Divine Power-nya masuk, segel ini akan segera menghilang tanpa jejak, dan mereka akan lemah. Baru setelah itu dia menilai bahwa ini mungkin yang dikatakan Seagot, dan mungkin untuk mengangkatnya dengan kekuatan dari Raja Naga Emas. Setelah itu, mereka tidak mencoba lagi pula, di alam dewa, kemungkinan pertempuran menjadi sangat kecil. Siapa tahu, dewa kehancuran tiba-tiba diluncurkan, membuat pertempuran menjadi sesuatu yang harus mereka hadapi sekarang. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu bergandengan tangan, Dewa Kupu-Kupu memegang tombak naga emas di tangan kanannya, dan tangan kirinya memeganginya, dan di tangan kiri Dewa Emosi, ada satu hal lagi, sekelompok kecil cahaya kebiruan. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa itu adalah pisau kecil, panjangnya sekitar 7 inci, bersinar dengan kilatan cahaya, dan dari waktu ke waktu Anda dapat melihat wajah hantu bersinar di dalamnya. Soul Land 2.5 Chapter 23 Sentuhan kuning cemerlang itu. Para Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu bangkit dan terbang menuju hutan. Mereka berada di udara. Cahaya di sekitar tubuh mereka tiba-tiba berubah beberapa kali, dan kemudian mereka menghilang sepenuhnya di udara. Hilang. Inilah kekuatan God of Emotion, simulasi. Mampu mensimulasikan semua lingkungan sekitar, efeknya hampir sama dengan stealth. Tentu saja, ada banyak tempat yang lebih kuat daripada stealth, dan jarak yang bisa dia simulasikan tidak hanya di sekitarnya. Mengambang ke dalam hutan, Dewa Emosi dan kesadaran terbuka penuh, dan dia membawa Dewa Kupu-Kupu sejauh mungkin dari tempat itu tanpa nafas para dewa. Pergilah menuju kedalaman hutan. Makhluk suci itu sepertinya tertidur, dan saat mereka terus memperdalam, tidak ada hewan suci yang muncul. Ini membuat tindakan mereka jauh lebih mudah. Tapi Dewa Emosi masih sangat berhati-hati. Selama proses maju, kakinya tidak pernah menyentuh tanah, dan dia telah melayang ke depan pada ketinggian lebih dari 3 kaki dari tanah. Di bawah deteksi akal ilahi, segala sesuatu di sekitarnya terkendali, dan segera eksplorasi di depan menjadi jelas. Dewa Emosi menemukan bahwa ada sebuah danau kecil di area inti jauh di dalam hutan. Luas danau ini tidak terlalu besar, diameternya hanya sekitar 500 meter saja, namun air sungai di sungai-sungai kecil di hutan semuanya menyatu menuju danau ini. Hal ini membuat orang-orang merasa sedikit aneh.
Seharusnya kapasitas danau tersebut tidak mampu menampung air sebanyak itu. Di atas danau kecil, ada kabut tipis air, yang menampilkan warna hijau pucat, tetapi berisi nafas kehidupan yang sangat besar. Di tengah telaga terdapat tiang batu yang tebal, tiang batu itu tingginya sekitar 20 meter, di puncak tiang batu itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi bangunan mirip kastil. Ketika indera ketuhanan tiba di dekat bangunan, itu tidak bisa lagi masuk ke dalam, dan itu dihancurkan oleh aura ketuhanan yang kuat. Aura roh tampaknya ada di tempat pertama, dan bahkan kesadaran ilahi tingkat pertama dari dewa emosi tidak dapat melewatinya. Mengandalkan pendeteksian indera ketuhanannya sendiri, ditambah dengan hubungan antara dewa kupu-kupu dan dewa laut, dewa emosi telah menentukan bahwa dewa laut harus ada di gedung itu. Apalagi dilihat dari skala bangunannya, harus mampu menampung banyak talenta. Begitu Anda memiliki tujuan, itu akan lebih mudah ditangani. Dewa emosi diam-diam berakselerasi dengan dewa kupu-kupu dan terbang menuju danau kecil. Hutan ini sangat luas, tetapi dengan kecepatan mereka dapat mencapai danau kecil dalam waktu paling lama 1/4 jam. Meskipun dia tahu bahwa di atas danau kecil, mungkin masih ada bahaya. Tapi apakah itu dewa emosi atau dewa kupu-kupu, mereka sangat mempercayai penghakiman dewa laut. Karena Poseidon membiarkan mereka datang ke sini, pasti ada kesempatan. Segera, mereka telah melakukan perjalanan lebih dari setengah jarak. Tiba-tiba, dewa emosi merasakan sesuatu yang salah. Kecepatan dikurangi secara tidak sadar. Namun, mereka masih terbang ke depan. Tanpa peringatan apapun, tiba-tiba sebuah hisapan besar tiba-tiba datang dari tanah. Hisapan ini begitu kuat, dengan kekuatan divine power yang dititah oleh dewa emosi, akan langsung ditarik ke tanah saat Anda lengah. Jatuh di masa lalu. Namun, reaksi dewa emosional juga sangat cepat. Pada saat yang sama saat tubuhnya jatuh, ia memeluk dewa kupu-kupu di sampingnya, dan kekuatan dewa di tubuhnya tiba-tiba meledak. Satu bagian mengarah ke tanah di bawah kakinya, dan bagian lainnya dimasukkan ke dewa kupu-kupu. Di dalam tubuh, dewa kupu-kupu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Daisen dan suami dan istrinya telah diam-diam memahami kerjasama selama bertahun-tahun. Sepasang sayap kupu-kupu merah muda besar tiba-tiba terbentang dari belakang. Tombak naga emas terangkat tinggi. Saat sayap kupu-kupu terbuka, kekuatan suci yang menggabungkan diri dengan dewa emosi meledak, melawan hisapan tanah. Tanah dari area ini berwarna kuning murni, dan sedikit kuning cantik, dan hisapan besar tiba-tiba datang, meskipun dewa emosi telah bertarung dengan semua kekuatannya, itu masih membumi. Begitu kakinya jatuh, tanah kuning cerah menyapu. Itu membelit tubuhnya, tidak hanya itu, tapi juga hisapan yang kuat keluar, seolah-olah menarik seluruh tubuhnya ke tanah sepenuhnya. Menghadapi situasi ini, dewa emosi menunjukkan kualitas psikologis yang kuat, dan dia tidak panik. Sepasang mata langsung berubah menjadi biru es. Cahaya biru es tirani tiba-tiba meledak dari dirinya dan mengalir ke kakinya. Kekuatan hisap yang sangat besar masih ada, tetapi tanah kuning cerah melekat pada lapisan es dalam sekejap. Dan itu mulai mengeras. Pengisap memang ada, tetapi bumi itu keras, dan tidak bisa membiarkan dewa emosi pergi. Kesadaran dewa emosi tiba-tiba menyatu, hanya terkondensasi di area sempit di sekitar kakinya. Detik berikutnya, matanya mengembun ke satu arah. Dewa kupu-kupu hampir tidak ragu-ragu, dan tombak naga emas di tangannya diproyeksikan. Pada saat tombak naga emas ditembakkan, naga emas kecil tiba-tiba muncul di tengah raungan naga yang dalam, melingkari tombak naga emas. Dalam sekejap, kekuatan ilahi mekar. Tombak naga emas itu sendiri mengeluarkan cahaya keemasan yang terang, melesat keluar, dan jatuh ke tanah kuning cemerlang. Soul Land 2.5 Chapter 24 Rawa. Tanah kuning cemerlang awalnya memiliki kekuatan hisap yang kuat, dan tombak naga emas dilempar oleh dewa kupu-kupu, dan menghilang dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, bumi bergetar tiba-tiba, dan kemudian, tanah kuning cerah menggulung dengan panik, dan kekuatan gegar otak yang kuat dengan paksa mengguncang dewa kupu-kupu dan dewa emosi ke udara. Dalam beberapa ratus meter dari area sekitarnya, tanah di hutan semuanya memancarkan cahaya kuning cemerlang yang kuat. Raungan dalam mengikuti. Sosok besar, dalam fusi cepat dari tanah kuning cerah yang memancar, kombinasi itu selesai. Tampak seperti raksasa setinggi 10 meter, tetapi tidak bisa melihat fitur wajahnya, seluruh tubuhnya terdiri dari tanah kuning cerah, dan aura elemen tanah yang kuat juga meledak darinya. Apa ini? Dewa emosi bertanya pada dewa kupu-kupu di sampingnya dengan curiga. Dia sudah lama tidak berada di alam dewa,
dan dia telah bersama keluarganya sepanjang waktu, dan jarang menjelajahi alam dewa. Tapi Dewa Kupu-Kupu adalah putri dewa-dewa Laut Raja, dan dia secara alami tahu lebih banyak tentang alam dewa daripada dirinya. Dewa Kupu-Kupu berkata, sepertinya monster rawa. Sebenarnya ada binatang seperti itu. Monster rawa ini dikatakan sangat kuat, tetapi ia adalah spesies dewa alien. Ia sudah ada ketika para dewa didirikan. Ia juga sangat kuat dan mengontrol elemen tanah. Kekuatan. Ia memiliki kekuatan dewa tingkat kedua. Di alam dewa, jika itu untuk mengontrol bumi, itu adalah yang kedua setelah dewa elemen bumi. Bagaimana bisa tiba-tiba menyerang kita? Mengaum. Ada raungan rendah dari mulut monster rawa itu, dan kepala asli tanpa fitur wajah memperlihatkan sepasang mata. Matanya merah tua, dan atmosfer yang kuat dan kejam muncul. Hah, ini adalah ide kehancuran. Dengan gerakan di dalam hati dewa emosi, dia dan Dewa Kupu-Kupu langsung mengerti apa yang terjadi dengan monster rawa ini. Monster rawa selalu dikenal lembut pada para dewa, dan tidak pernah berpartisipasi dalam pemberontakan para dewa tahun ini, sehingga dapat diturunkan. Monster rawa yang lembut, karena mereka memiliki kendali yang sangat kuat atas bumi, menemukannya melalui perubahan di atmosfer bumi. Adapun mengapa mereka diserang, itu hanya karena dewa penghancur. Dari nafas monster rawa, dia bisa merasakan bahwa kesadarannya seharusnya dipengaruhi oleh dewa kehancuran, dan dia menjadi kejam. Dengan gerakan tangan kanan Dewa Kupu-Kupu, tubuh besar monster rawa itu bergetar tiba-tiba, dan cahaya keemasan muncul dari dadanya, dan segera setelah itu, seluruh tubuh monster rawa itu menjadi warna emas yang kuat. Raungan naga dan aumannya yang dalam saling tumpang tindih. Kuak Mire sedang berjuang mati-matian, dan bahkan menenggelamkan tangan besarnya langsung ke dalam tubuh, mencoba menarik keluar cahaya keemasan, tetapi cahaya keemasan itu melekat kuat padanya seperti kekuatan absorpsinya sendiri. Cahaya kuning cemerlang pada monster rawa secara bertahap meredup, tetapi cahaya keemasan tombak naga emas menjadi semakin kuat. Tombak naga emas dapat menyerap kekuatan ki dan darah, bahkan nafas jiwa. Di bawah penyerapannya, meskipun monster rawa memiliki basis budidaya titah dewa tingkat kedua, bagaimana bisa dibandingkan dengan dewa emosi dan Dewa Kupu-Kupu? Di dahi dewa emosi, mata vertikal perlahan terbuka. Cahaya keemasan Zenran ditembakkan, secara akurat mendarat di kepala monster rawa itu. Monster rawa tiba-tiba meraung, dan tubuh besar itu bergetar hebat. Cahaya di mata vertikal dewa emosi menjadi semakin kuat, dan berkas cahaya keemasan yang terhubung ke kepala monster rawa terus-menerus mengubah arahnya saat tubuhnya bergetar, selalu terkunci di tengah kepalanya. Secara bertahap, gerakan tubuh monster rawa itu menjadi lambat, dan cahaya merah di matanya secara bertahap meredup. Cahaya keemasan di mata dewa emosi menjadi semakin kuat. Dengan kesadaran dan kekuatan jiwanya yang kuat, dia tiba-tiba membantu rawa untuk menyelesaikan ide kehancuran dalam kesadaran, mengarahkan ide ini keluar dan menghirup dirinya sendiri di dalam tubuh. Hal itu dapat diselesaikan berdasarkan kekuatan mentalnya yang kuat. Di alam para dewa, jika Anda berani menggunakan cara ini untuk menyelesaikan titah dewa kehancuran, Anda bisa menghitungnya dengan satu tamparan. Wutong, hentikan. Dewa emosional berkata kepada Dewa Kupu-Kupu di sampingnya. Dengan jurus tangan kanan Tang Wutong, tombak naga emas itu kembali ke genggamannya. Lalu, untuk melihat lingkaran cahaya emas itu berdesir dari tombak naga emas itu, menyatu dengan tubuh Tang Wutong, dan secara bertahap tubuhnya melebur menjadi satu. Kekuatan ilahi yang meriah dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian diteruskan ke Dewa Emosi melalui penggabungan dirinya dan kekuatan ilahi Dewa Emosi, dan aura di keduanya menjadi lebih kuat. Engah, tubuh monster rawa itu jelas-jelas melunak, dan hisapan kuat yang semula dipancarkannya benar-benar lenyap saat ini. Tubuh setinggi 10 meter itu berangsur-angsur menjadi setinggi 5 meter, dan warna tubuhnya juga redup. Beberapa saat yang lalu, sejumlah besar divine power ditarik darinya oleh Dewa Kupu-Kupu, namun niat penghancuran dalam kesadaran sucinya benar-benar dihilangkan oleh Dewa Emosi. Aku, ada apa denganku? Suara monster rawa itu sangat kental, seperti Hong Zong. Dewa Emosi berkata dengan suara yang dalam, "Halo, Nyonya Senior, Anda harus dikendalikan oleh pikiran penghancuran. Apakah Anda pernah melihat Dewa Penghancur?" Monster Mire tertegun dan tampak bijaksana. Matanya telah benar-benar berubah menjadi kaki. Meskipun tidak terlihat jelas pada tubuh kuning cerah, setidaknya terlihat jauh lebih normal. Ya, Dewa Kehancuran datang ke hutan rawa kami, mengatakan bahwa kami harus mematuhi perintah dari Komite Alam Dewa.
Kami selalu tinggal di sini dengan darah para dewa dan binatang buas. Kami sudah berlama-lama. Ada banyak di sini. Keturunan dari binatang mitos semuanya memiliki kebencian yang sangat dalam terhadap komite alam dewa, dan tentu saja mereka tidak setuju. Kemudian Dewa Kehancuran merilis ide penghancuran besar, menutupi seluruh hutan. Setelah itu, saya tidak memiliki ingatan, sepertinya semuanya baik-baik saja. Itu normal, tapi sepertinya aku ingin menghancurkan segalanya lagi. Perasaan ini sangat buruk. Artikel